Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke, sudah kumpul semua, alhamdulillah. Walaupun Pak Ajid masih kondisi pemulihan ya, oleh-oleh dari Bogor. Ada lagi yang masih sakit? Baik, Bapak Ibu. Salah sehat, Pak. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Yang pertama, Pak Andri, terkait pelaksanaan PKG dalam membuat laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam bentuk matrik dan narasi yang memuat aspek kegiatan sasaran, target, metode, hambatan, ketercapaian, kesimpulan, dan tindak lanjut menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawab pengawas atau tim pelaksana PKG, kepala atau guru senior? Baik, Bapak Ibu, saya share screen nanti ya terkait formatnya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Tugas melakukan penilaian kinerja guru itu adalah tugas dari kepala dan guru senior yang ditunjuk. Berarti tugas pengawas apa? Tugas pengawas melakukan verifikasi. Atau jika diminta oleh kepala sekolah untuk membantu melakukan penilaian, maka bisa dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif itu bisa basisnya adalah misalkan kepala di sekolah di satuan pendidikan A, jumlah guru ada 20. Kemudian yang oleh kepala di PKG ada 6 orang, kemudian oleh guru senior misalkan ada 8 orang, sisanya oleh pengawas. Itu model kolaboratif yang pertama. Bisa dilakukan seperti itu. Kolaboratif yang kedua, bisa saja di satuan pendidikan itu dibagi. Misalkan yang meriksa dokumen administrasi adalah guru senior yang ditunjuk. Yang melaksanakan supervisi pembelajaran itu adalah oleh kepala. Kemudian yang melakukan wawancara misalkan oleh pengawas. Semua guru berarti yang peserta PKG 20 itu diwawancarai oleh pengawas, dokumennya diperiksa oleh guru senior yang ditunjuk, kemudian disupervisi oleh kepala sekolah semua. Bagusnya dalam pelaksanaan PKG itu, walaupun katakanlah tugas pengawas hanya melakukan verifikasi, tetapi bisa saja melakukan sekaligus sebagai tugas supervisi pembelajaran. Kan dalam tugas kepengawasan di KMA 624 itu, pengawas punya tugas melakukan supervisi bersama dengan kepala madrasah. Jadi pada saat melakukan dalam 1 tahun 1 kali atau 2 kali boleh. Pada saat melaksanakan supervisi pembelajaran, itu anggap saja nanti instrumennya dijadikan sebagai hasil katakanlah PKG untuk menjadi pertimbangan. Jadi menyelam sambil minum air. Kita melaksanakan supervisi akademik dalam bentuk supervisi pembelajaran sekaligus sebagai data untuk kegiatan PKG. Andai saja misalkan kita oleh kepala sekolahnya diminta hanya sekedar untuk katakanlah wawancara saja dengan guru, ketika kita melakukan wawancara dengan guru, bahwa kegiatan proses pembelajarannya sudah kita laksanakan pada saat supervisi kita. Nah, supervisinya di kapan? Bagusnya kalau bisa dilaksanakan di akhir-akhir bulan September, gitu, atau bulan Agustus, Oktober. Nah, itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan kita untuk memahami terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dan dilakukannya semua kepada guru. Tidak usah lama-lama boleh. Misalkan katakanlah satu guru dilakukan supervisi sekitar 20 menit boleh.
atau 25 menit. Yang penting kita sudah tahu gambarannya. Kan kata kunci PKG itu ada 3 hal yang perlu ingin kita lihat. Yang pertama adalah dokumen administrasi pembelajaran. Yang kedua adalah observasi pembelajaran. Itu kita terjun di kelas. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin menggali kompetensi terkait dengan yang dimiliki oleh guru tentang aspek guru tersebut melalui apa? Wawancara. Nah, datanya kita bisa peroleh itu supervisi pembelajarannya, observasi pembelajarannya di kelas kita lakukan sebagai program kepengawasan. Misalkan 1 tahun rutin 1 kali kita terjun melihat guru mengajar. Administrasinya tidak harus diperiksa pada saat pelaksanaan PKG. Tetapi dari awal Januari atau dari awal tahun ajaran baru kita sudah lihat saya mau melakukan supervisi nih terkait dengan RPP, coba bisa lihat gitu. Nah, itu kan bagian daripada kita mengetahui administrasi guru. Walaupun formalnya nanti pada saat pelaksanaan PKG yang memeriksa dokumen itu adalah dilakukan oleh guru senior atau mungkin oleh kepala model kolaboratif yang pertama tadi begitu. Kenapa? Karena pengawas butuh data secara keseluruhan untuk rekapitulasinya. Makanya setiap hasil PKG yang dibuat oleh guru di dalam satuan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam satuan pendidikan yang kolaborasi dengan pengawas harus diminta datanya. Form terakhir itu minta kopinya. Kenapa itu penting kopinya? Untuk membuat analisis dalam rangka pembuatan laporan. Nah, ini kan Bapak ambil draft yang pembuatan ini laporan untuk PKG. Jadi laporan untuk PKG itu laporan kegiatan penilaian kinerja guru dan kepala. Modelnya adalah ada 5 bab. Pertama adalah pendahuluan latar belakang masalah. Kita menjelaskan tentang PKG, kemudian pentingnya itu fokus masalah, fokus PKG gimana, tujuan PKG dan penilaian kinerja madrasah itu apa. Kemudian sasaran PKG dan PKKM itu siapa, kita jelaskan. Ruang lingkup PKG dan PKKM itu apa, nah itu juga kita harus jelaskan. Nah, kerangka berpikir, kompetensi pengawas madrasah yang terkait dengan tugas kita itu apa saja, jelaskan. Kan ada 6 kompetensi. Kemudian tugas pokok kita sebagai pengawas apa saja, berarti tergantung. Kalau pengawas madya tugas pokoknya ada berapa kemarin saya jelaskan? 10. Bespohodainya. Kalau pengawas muda ada 8. Pengawas madya 10. Kalau pengawas utama ada 12. Nah, itu kita jelaskan. Kemudian pengertian dan hakikat PKG dan PKKM nih disambung aja. Kita jelaskan di situ. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kemudian kita melaksanakan bab 3, kita uraikan pendekatan dan metode kepengawasan dalam kegiatan PKG itu. Pendekatannya apa? Pendekatannya kolaboratif atau pendekatan individual secara personal. Metodenya apa yang kita gunakan? Metodenya tadi misalkan melalui kegiatan observasi pembelajaran dan pemeriksaan misalkan terkait dengan administrasi pembelajaran. Nah, ketika masuk ke bab 4 hasil penilaian kinerja guru PKG dan penilaian kinerja kepala madrasah, kita pisahkan kan. Ada hasil penilaian PKG, ada hasil PKKM, ada kriteria keberhasilan penilaian kinerja guru dan PKKM. Dan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, pada saat kita melakukan hasil penilaian kinerja guru, itu sudah menggunakan proses analisis. Bagaimana proses analisisnya? Kita ketahui bersama bahwa dalam PKG itu mungkin yang Bapak Ibu sudah dikasih informasi lewat diklat, instrumennya itu akan membidik 4 kompetensi guru kan. Yang pertama adalah kompetensi apa? Pedagogik, yang terdiri dari 7 kompetensi dan 45 indikator gitu. Kemudian ada kompetensi yang terkait dengan kepribadian, ada 3 kompetensi
dan 18 indikator. Kemudian ada yang menyangkut kompetensi sosial, yang ada 2 kompetensi dan 6 indikator. Kemudian ada juga yang terkait dengan kompetensi profesional, yaitu ada 2 kompetensi, ada 2 subkompetensi dan 9 indikator. Nah, dari situ yang 4 kompetensi dan beberapa penjabarannya yang dijabarkan dalam indikator, instrumen PKG itu kalau tidak salah jumlahnya sekitar 84 atau 78 butir item. Nah, dari 78 butir item itu tersebar ke 4 kompetensi. Nah, oleh Bapak Ibu nanti dianalisis hasilnya. Misalkan katakanlah untuk kompetensi pedagogi. Nah, di situ kan jawabannya adalah kalau tidak salah di instrumen itu 01 atau 012 kalau nggak salah. Nah, oleh Bapak Ibu kriteria di situ kan mengambil yang 1, 0 atau mungkin 12 atau 01. Nah, pada saat itu dilihat rekapitulasinya. Kan nilainya kan bervariasi setelah direkap secara keseluruhan itu. Ada yang nilainya adalah pembidik 1, ada yang 0 gitu, ada yang 2. Nah, kita rekap dianalisis. Yang 1 itu, yang 2 itu berarti menunjukkan mampu. Kalau yang belum mampu itu berarti 1 nilainya. Nah, oleh Bapak Ibu tinggal nanti dibikin sebuah statistik pakai sebuah tabel, misalkan di MTSA ada berapa jumlah gurunya yang mampu pada butir yang terkait dengan kompetensi pedagogik itu berapa persen, yang tidak mampu berapa persen. Nanti akan terlihat seperti itu. Kemudian misalkan untuk kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi kepribadian. MTS mana? Kita lihat di situ hasilnya dianalisis, diolah oleh kita, yang mampu berapa persen, yang tidak mampu berapa persen. Nah, itu sebagai sebuah bentuk laporan hasil PKG. Baik, coba Bapak share screen. Ditampakkan beberapa model. Bentar, Bapak cari dulu sebentar. Nah, ini udah ketemu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke. Terlihat jelas Haji. Ya, oke, nanti kan di proses laporan itu tadi di bab yang laporan hasil PKG misalkan. Ini laporan hasil PKG. Jadi menyangkut dikasih judul misalkan terkait dengan hasil kegiatan PKG terkait dengan kompetensi pedagogi. Nanti membuat isinya itu dijelaskan dalam bentuk tabel dulu. Di MTS Negeri 1 Garut itu jumlah gurunya yang juru mapel 95. Tentu kan di PKG semua. Kalau kita katakanlah sebagai pengawas ya nanti minta draft akhir. Makanya di setiap tanda tangan hasil PKG itu ada tanda tangan pengawas. Gitu. Walaupun pengawas tidak sebagai penilai, tapi ada tanda tangan pengawas mengetahui. Untuk apa gunanya? Pengawas harus mengarsipkan untuk data menganalisis ini. Jumlah gurunya misalkan kita didapatkan dari MTS Negeri 1 Garut ada 95. Nah, dari keseluruhan setelah disimpulkan kompetensi pedagogik yang jumlah butirnya ada 45 butir itu diperoleh jumlah guru yang 95 itu ada 87 yang mampu. Tetapi ada 8 yang belum mampu. Maka dipresentasikan 91,58% itu diperoleh dari 87 dibagi 95 kali 100%. Nah, itu baru 91,58%. Di MTS Musodadia terdapat 24 guru yang di PKG. Pada aspek kompetensi pedagogik terdapat 20 guru yang sudah mampu.
Tetapi ada 4 guru yang masih belum mampu. Berarti yang 20 guru itu adalah 83,33%, yang belum mampu itu 16,67%. Terus dicapai terusnya. Tapi karena Bapak Ibu sekarang mah PKG-nya hanya 1 atau 2 orang, atau mungkin 3 orang, atau berapa, berarti jangan ditulis unit kerja di sininya. Nanti laporannya, tapi ditulisnya nama guru yang di PKG. Misalkan di sini nama Udin gitu. Nah, ini tidak lagi menggunakan jumlah guru, tetapi pakainya adalah jumlahnya jumlah apa? Jumlah butir. Gitu. Untuk kompetensi pedagogi kan jumlah butirnya kalau tidak salah ada 45. Nah, jumlah butirnya itu 45 kompetensi pedagogik itu. Nah, Udin itu menjawab yang mampu, artinya yang mampu itu nilainya 1 atau 2 itu di aplikasi itu. Kalau nilainya 1 itu ada berapa? Dari 45 butir itu Udin menjawab 40 yang mampu. Diperoleh nilainya begitu, bukan dijawabnya. Nilainya 40. Yang tidak mampunya adalah 5. Jadi tinggal diukur, dihitung saja. Berarti 40 dibagi 45 kali 100%. Gitu. Di sini nanti hasilnya ditulis. Ini kan 4,5 gitu. Kalau di sini Bapak tulis katakanlah bukan 40 Pak, tetapi 31. Di sini 9 boleh. Ternyata hasil dia menjawab, diperoleh jawaban yang kecil itu adalah 9. Ini ada dari 45 butir tadi di 31. Berarti kira-kira berapa di sini teh? Berapa persen? Berapa persen? 20%. Itu. Berarti di sininya berapa persen? Yang 31 dari 45, ya sisanya kan 80%. Jadi di sininya pakai banyaknya butir. Jumlah ini jangan ditulis lembaga, tapi nama guru. Ganti semua nama guru. Kemudian di sininya berarti jumlahnya adalah sama 45 butir. Karena kompetensi pedagogik 45. Makanya kalau tidak salah 45 butir. Nanti oleh Bapak Ibu periksa kembali. Kan ada aplikasi PPKM-nya sudah dapat kan? PKG sudah kan? Dari Bogor sudah dapat belum? Sudah Pak, sudah Pak. Udah. Udah kan. Gitu. Makanya Bapak pakai begini teh biar Bapak Ibu juga tahu. Jadi kalau misalkan Bapak salah, misalkan ada di situ berarti yang terbaru itu yang diperoleh dari Pusdiklat itu. Yang terbaru itu kompetensi pedagogik, berapa jumlah butir untuk kompetensi pedagogik, apa 45 atau berapa. Kalau di sana jumlahnya bukan 45 Pak Nube, 35 ya 35. Gitu. Nah dari 35 itu yang dijawab yang nilainya 1 ada berapa orang, yang nilainya 1 berapa, Udin itu yang nilainya 0 berapa. Kalau instrumennya pakai 01. Nah, kemarin dari Pusdiklat pakai instrumennya 01 atau 12. Ada yang sudah buka belum? Belum. Belum. Bentar, Bapak cek ya. Lupa lagi. Biasa kalau lupa mah. Nanti coba Bapak cek sebentar. Oh, nggak ada di Bapak juga. Nah, coba Bapak cari yang tahun kemarin ya. Nah, dikira Bapak mah kemarin aplikasi PKG-nya sudah dipelajari. Berapa itemnya jadi kelihatan butirnya. Kemarin itu belum sempat masuk Pak, terkendala waktu kemarin Pak. Materi banyak tapi belum sempat masuk itu. Ya, belum ke aplikasinya Pak. Disuruh sendiri mempelajarinya Pak. Oh, gitu. Andi coba kirim atau Pak di grup WA Pak aplikasinya Pak. Udah nih, Bapak udah pakai yang aplikasi itu aja, aplikasi yang terbaru yang Pokjawas Provinsi yang
baru beberapa hari kemarin didiskusikan menyesuaikan dengan KMA SK Dirjen. Nah, tapi nggak tahu kalau kemudian ada perbedaan, Bapak nanti belum cek. Ya. Oke, sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, nanti Bapak share screen ya. Ini stop dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak Haji. Oke, Ya, nah Pak, ini ada, kompetensi Pak. pedagogik, ini indikatornya ada berapa jumlahnya? 3, masih ini kompetensi yang pertama, ini 3, kemudian ditambah 6, berarti 3 tambah 6 berapa? 9. 9. 9 ini yang kompetensi yang ketiganya masih pedagogik, tambah 5. 9 tambah 5, 14. 14 yang kompetensi yang keempat, ada 9. 14 tambah 9, 23. 23 ini kompetensi yang kelimanya ada 5, 23, 28. Yang kompetensinya 28 ini tambah 5, 33. 33 ditambah 4. 37. 37. Nah, ada 37 ya. Ini sudah masuk kompetensi kepribadian. Berarti jumlahnya ada 37. Kalau jumlahnya 37 berarti form yang tadi diisinya di sini bukan 45. Sudah kelihatan formnya lagi, Pak? Sudah kelihatan? Ya. Sudah kelihatan. Ya, nah ininya berarti bukan 45 tapi berapa? 37. Yang kompetensi pedagogi. Nanti bikin tabel lagi kompetensi kepribadian. Kan ada berapa kompetensi kan? 4 kompetensi kan? Ya. Kompetensi kepribadian nanti ada berapa jumlah buktinya? Berarti kalau di sini yang 31 berarti bukan 80%, tinggal dihitung 31 dibagi 37 kali 100%. Nah, untuk memudahkannya pakainya Excel saja. Dibikinnya di Excel, kalau sudah dibikin Excel sudah beres, menghitungnya supaya gampang begitu. Menghitung sendiri. Otomatis ya. Nanti tinggal di copy. Nah, ini kan Bapak juga ngopi dari Excel awal perhitungannya, terus pindahkan ke Word untuk laporan. Langsung jadi. Nah, kira-kira begitu untuk membuat laporannya. Tapi tidak cukup hanya dengan tabel. Harus dideskripsikan. Misalkan kompetensi pedagogik, bikin deskripsinya di sini di bawah. Dari hasil kegiatan PKG yang dilakukan sejumlah 3 orang gitu, terkait dengan aspek kompetensi pedagogis, nah nanti dilihat di rata-rata di sini menyimpulkannya. Ada berapa persen terkait kemampuan guru, kemudian yang tidak mampu ada berapa persen. Lanjut ke kompetensi berikutnya. Tapi kalau laporan pengawas, deskripsinya akan panjang karena bercerita setiap lembaga. Kalau Bapak Ibu kan sekarang praktek mah tidak akan panjang karena berceritanya hanya orang. Mungkin ada yang 5 orang, ada 4 orang yang di PKG-nya, mungkin 3 orang. Yang penting kan ada begitu. Jadi deskripsinya tidak akan panjang di sini. Kira-kira begitu Pak Andri. Ya Pak, makasih Pak. Jadi share screen lagi. Saya tadi Bapak masuk ke dokumen 1. Nah ini yang bentuk laporan tentang apa? PKG. Jadi PKG. ya jadi tetap dan PKKM. PKKM. Jadi kalau PKKM sama seperti analisisnya seperti tadi begitu. Buat di bab berapa Pak Muni? Buat di sini nah, hasil penilaian kinerja guru. Kemudian B-nya hasil penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi isinya pada hasil penilaian kinerja guru itu 1 tabel analisis berbasis data penilaian ya. Yang kedua isinya deskripsi masing-masing kompetensi yang diperoleh, termasuk D juga Pak. Ya. Jadi intinya tetap ya Pak ya, intinya tetap ya Pak, walaupun dilakukan oleh guru senior atau yang ditunjuk oleh tim, tetap pengawasnya tetap punya datanya seperti punya itu datanya. untuk laporan. Kemarin Bapak waktu
waktu di akhir kapan PKG dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kidul yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Saya minta data akhirnya, yang print out yang terakhir PKG. Iya, iya, Pak. Ketika pas mau penandatanganan S29A itu syaratnya. Nah, minta print out hasil PKG. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa menit? Yap, enggak? Masih ada PKG lagi? Siapa tadi yang mau bertanya? Kita lanjut ke Pak Atep, Badrutaman. Nah, ini udah kelewat kemarin, Pak Atep. Tanggal 8. Sekarang saya tanggal 9. Belum ada berarti. Pak Usep. Nah ini Pak Usep. Yang kapan nih pertanyaan? Apakah tiap program yang kita buat harus selesai pada tahun tersebut? Iya, kan sudah. Kalau program malah harusnya bukan pada akhir tahun selesainya. Di awal tahun anggaran. Itu di tahun-tahun anggaran itu ada kira-kira sekitar bulan Januari, Februari lah sekitar itu. Kalau laporan di akhir tahun, di bulan November, Desember. Tapi tadi yang kemarin Bapak sampaikan, ada saja beberapa pengawas yang membuat program sekaligus membuat laporan hasil begitu. Jadi di akhir, kalau di akhir merepotkan Bapak Ibu, kasihan gitu. Nanti pas tatkala kegiatan penilaian kinerja guru ya repot. Ya mungkin bagi pengawas-pengawas yang jumlah madrasahnya banyak, memang terkadang dilakukannya di tengah-tengah, di akhir, karena dia harus melakukan kegiatan pembinaan, kunjungan, belum lagi dengan kegiatan yang lain. Lanjut ke Pak Irfan. Ini masih hari Selasa ya, kemarin sudah. Pak Agus Kastiar. Dalam pengawasan itu di dalam terhadap ini, kayaknya kemarin sudah kepada siapa sasaran bagaimana. Program pengawasan di dalamnya terdapat sasaran dan strategi. Sasarannya kan sudah jelas program pengawasan dari aspek SDM kepada siapa saja, satu guru, yang kedua tenaga kependidikan. Tetapi secara umum rata-rata ke tenaga pendidikan itu jarang diberikan pembinaan. Siapa tenaga kependidikan itu? Kepala lab, kepala perpustakaan, TU begitu. Kenapa TU misalkan jarang dibina oleh pengawas? Ya mungkin TU lebih paham daripada pengawas terkait dengan tugas-tugas kesehariannya. Bagaimana cara mendisposisikan surat, kemudian bagaimana cara membuat surat, dan mereka sudah lebih paham barangkali. Kita lebih banyak fokusnya kepada guru. Nah, itu sasaran SDM-nya, tenaga kependidikan, dan yang kadang-kadang jarang disentuh juga yaitu terkait dengan guru BK. Jadi ada guru mapel, guru BK, tenaga kependidikan, terus kepala madrasah. Nah, itu yang menjadi sasaran. Kemudian Pak Aji, dalam penyusunan program, belum beres ini, kita bikin pertanyaannya. Kemudian Bu Eis, dalam penyusunan program kemasan, apakah disesuaikan dengan jenjang, misalnya dengan RA, program betul, RA. Makanya sengaja kemarin Bapak instrumennya RA itu berbeda karena memiliki kekhasan. Kalau keluar SK Dirjen Pendis itu selalu dua, yaitu SK Dirjen Pendis untuk MI untuk madrasah, yaitu berarti MI, MTS, MA, dan ada lagi satu khusus untuk RA. Maka instrumennya sengaja kemarin dipisahkan karena berbeda dalam membuat RPP-nya di RA. Kemudian Bu Lilis. Dalam program kepengawasan, apakah instrumen dimasukkan atau di penyusunan sebagai lampiran? Ya, instrumen itu dijadikan sebagai lampiran dalam menyusun program kepengawasan. Berapa jumlah instrumen yang harus dilampirkan disesuaikan dengan program yang Bapak Ibu rencanakan ketika dibuat. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak membuat membuat programnya di atas tertulis hanya ada 3, yaitu pembinaan tentang penyusunan soal, kemudian yang ketiga supervisi terkait dengan pembelajaran, kemudian yang keempat adalah monitoring kegiatan PAT. Ya berarti yang dilampirkan instrumen PAT,
kemudian instrumen observasi pembelajaran, dan instrumen untuk pembinaan. Jadi disesuaikan. Kemudian Bu Susilawati, mohon diulang Pak penjelasan Bapak kemarin hujan jadi kurang jelas terkait poin analisis tindak lanjut hasil kepengawasan tahun sebelumnya. Diisi dengan apa untuk calon pengawas seperti kami. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan untuk calon pengawas diisinya adalah problem yang Bapak Ibu ketahui. Kira-kira kemungkinan di madrasah Ibu teh masalah guru terkait dengan apa? Oh, dalam penyusunan kisi-kisi soal, ya udah masukkan penyusunan kisi-kisi soal masih lemah. Jadi problemnya yang dilihat. Karena Bapak Ibu belum pernah ada hasil terkait dengan program kepengawasan. Tentu Bapak Ibu tahu lah bagaimana problem kelemahan yang ada di madrasah itu terkait dengan SDM. Misalkan guru lemah dalam menyusun RPP, guru lemah dalam membuat kisi-kisi soal, guru lemah dalam memilih model-model pembelajaran. Terus ada lagi misalkan kepala tidak memiliki kemampuan terhadap penyusunan evaluasi diri madrasah atau dalam penyusunan RKM, rencana kerja madrasah, dan seterusnya sesuai. Semakin banyak yang Ibu identifikasi problem di sekolah, ya tentu berarti program kepengawasannya, item-itemnya semakin banyak gitu. Makanya kalau sekarang mau menyusun program karena Bapak Ibu baru menjadi cawas, ya tidak usah banyak-banyak. Yang penting tersentuh semua. Satu, aspek pembinaannya tersentuh, baik pembinaan terhadap gurunya maupun kepada kepala. Kemudian yang kedua, aspek pemantauan standar nasional pendidikannya tersentuh. Kemudian berikutnya adalah aspek penilaian kinerja guru dan kepala tersentuh. Terus ada aspek di program lain yang terpisah jilidnya, yaitu program BIMLAT. Itu. Kemudian Ibu Yeti. Ini Ibu Yeti yang mana? Bapak mohon koreksinya untuk judul penyusunan program pengawasan pada RA. Ya tinggal bikin aja judulnya, Bu. Program kepengawasan Rodatul Atfal. Gitu. Mohon penjelasan tentang strategi kepengawasan. Kan kemarin sudah strategi pengawasan sudah Bapak jelaskan. Jadi dalam strategi kepengawasan itu Bapak Ibu bisa memilih pakai strateginya secara individu atau kolaboratif, individual atau secara bersama-sama. Untuk program BIMLAT, apakah dalam proposal? Nggak ada proposal, Bu. Seperti yang tertera pada panduan atau lebih spesifik dengan materi yang disampaikan. Jadi tidak pakai proposal. Program BIMLAT ya dibuat aja program BIMLAT sama dengan program kepengawasan. Cuman kalau BIMLAT fokusnya tadi BIMLAT itu kan ada dua. Bimbingan dan pelatihan itu satu kepada guru ya, yang kedua kepada kepala. Fokusnya di mana? Fokusnya adalah untuk kalau guru di MGMP atau KKG, tapi bedanya di situ ya. Kemudian kalau kepala fokusnya di mana? Di KKM. Kalau program kepengawasan yang tadi dijilid di awal, itu fokusnya di madrasah binaan kita. Gurunya di madrasah binaan kita, kepalanya juga di madrasah binaan kita. Kalau binaan kita ada 16, ya 16 kepala kita bina. Nah itu masuknya di program yang ke atas. Kalau program BIMLAT itu dari KKG atau KKM. Bisa saja Bapak Ibu diminta mengisi oleh KKG dan KKM. Atau kalau tidak diminta, Bapak Ibu karena selaku pengawas pembina di MGMP atau KKM, nanti kan kalau sudah di pengawas, masing-masing jadi pengawas pembina. Jadi satu KKG misalkan pengawas pembinanya di situ ada dua, bisa jadi sesuai dengan kecamatan. Maka bisa saja saya minta mau ketemu dengan KKG MGMP, dikumpulkan kita ngasih pembinaan, bisa seperti itu. Untuk bukti fisik pelaksanaan kegiatan dari tanggal 10 sampai 12 selain instrumen sudah diisi, apakah harus ada video, foto? Nah, karena ini hari terakhir tadi Bapak hafalnya awalnya nanti penjelasan yang ini teh di akhir sesi ini. Bapak ingin menjelaskan ketika pas pelaksanaan kegiatan. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan itu Bapak Ibu ada dua hal yang akan Bapak lakukan.
Pertama adalah Bapak Ibu nanti diminta dokumen pelaksanaan kegiatan kepengawasan. Itu bisa dalam bentuk foto, dokumennya bisa dalam bentuk video. Nanti dikirim. Satu itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu, file yang terkait dengan kegiatan itu silakan oleh Bapak Ibu dibuat. Kalau yang instrumen sudah diisi, ya di-scan. Karena buat laporan kan, penyusunan laporan kegiatan, di-scan. Nah, bukti pelaksanaan itu Bapak Ibu sudah saya sampaikan ada beberapa item. Satu, surat keterangan. Nah, surat keterangan melaksanakan kegiatan pembinaan atau keterangan kegiatan melaksanakan bimbingan pelatihan. Model surat keterangannya sudah ada di Pak Andri yang biasa Bapak kirim ya, Pak Andri. Kalau Bapak Ya, Pak. ya. Iya, pernah Pak. Kirimkan aja di grup, Andri. Ya, Pak. Satu itu. Yang kedua adalah daftar hadir. Yang ketiga adalah foto. Kalau Bapak Ibu melakukan kegiatannya dalam bentuk bukan di foto saja, tetapi di video, direkam, silakan video direkamnya bikin di Google Drive. Nanti link Google Drive-nya aja dimasukkan sebagai bukti laporan. Jadi di samping foto yang ada di laporan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, nanti di situ untuk kegiatan pembinaan dalam bentuk video sudah kami buat dalam sebuah Google Drive dengan link sebagai berikut. Itu akan lebih bagus. Jadi satu, surat keterangan dari kepala. Yang kedua adalah daftar hadir. Yang ketiga adalah foto. Yang keempat adalah materi. Materinya itu bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa juga dalam bentuk Word, terserah. Tapi kan kalau pengawas mah kerennya kan pakai Word, pakai PowerPoint kan. Ya nggak usah banyak-banyak, PowerPoint 5 halaman ya cukup. Gitu. Yang penting poin-poinnya saja, kan namanya juga PowerPoint. Kemudian itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang keberapa? Satu, surat keterangan. Yang kedua, daftar hadir guru atau daftar hadir kepala yang dilakukan pembinaan atau yang disupervisi atau yang di BIMLAT atau yang di PKG. Yang ketiga, Foto. Video atau foto. foto. Kemudian videonya dalam bentuk Google Drive. Kemudian 4, materi. Yang kelima adalah instrumen evaluasinya. Kalau PKG ya berarti instrumen PKG-nya. Kalau Bapak Ibu melakukan supervisi 8 standar ya berarti instrumen 8 standar yang kemarin sudah Bapak kirim itu sudah diisi. Begitu. Nah, itu sebagai bukti lampiran bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan. Kemudian berikutnya, insya Allah kalau Bapak ada waktu, nanti akan ingin melihat Bapak Ibu praktek. Dan itu kegiatannya berapa hari? 4 hari ya pelaksanaan tuh. Mulai hari besok ya? 4 hari Pak, iya Pak. Ya, 4 hari. Nah 4 hari itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau bisa mah. Hari pertama melakukan kegiatan pembinaan. Hari pembinaan guru. Hari kedua misalkan melaksanakan pemantauan 8 standar. Standar hasil pendidikan. Kalau pengawas muda berarti cukup 4 standar. Hari ketiga Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan penilaian. Hari keempat baru melaksanakan kegiatan BIMLAT. Gitu. BIMLAT teh ngundang MGMP. Gitu. Atau cing mana guru cek pandek mana guru-guru IPS kumpul tadi ya sok dibina ku saya dikasih informasi gitu. Itu menunjukkan bukti pelaksanaan. Kalau yang pengawas madya berarti BIMLAT-nya ada 2, BIMLAT guru dan BIMLAT kepala. Kumpulkan mungkin hoyong kumpul kepala bantuan orang rek kegiatan ini buat laporan gitu. Dikasih materi oleh kita. Materinya makan nggak usah terlalu lama, sharing saja di situ ngasih penjelasan terkait dengan bagaimana pengembangan madrasah. Jadi bentuknya nanti ketika dibuat RPM ya BIMLAT itu ketika dibuat RPM
nulis di situnya bentuknya jangan workshop. Tapi bentuknya apa di RPM-nya? FGD, Focus Group Discussion. Kan Bapak Ibu cuma mengundang kepalanya untuk diskusi berapa orang? Cuma 3 atau 4 orang. Oke, itu FGD. Jadi bentuk Bimlatnya. Termasuk juga waktu pada saat Bimlat guru. Kalau guru misalkan Pak Irfan ngajar akidah akhlak, guru akidah akhlaknya yang bisa diajak ngobrol hanya cuma 4, undang oleh Pak Irfan 4 kita ngobrol untuk meningkatkan kompetensi guru, ya itu disebutnya FGD, begitu bukan workshop. Kan metode kan bisa macam-macam kegiatannya. Kemudian pada instrumen mana udah tadi. Kalau Bapak Ibu melaksanakan observasi pembelajaran ya pakai instrumen observasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan observasi pembelajaran itu ya supervisi kunjungan kelas. Itu kira-kira ada lagi silakan. Kalau lebih lengkapnya ada tuh di bahan ajar untuk lampiran-lampiran. Di materi itu ada sebenarnya. Betul, di bahan ajar. Ada. Kalau yang baca. Kadang-kadang kan Bapak Ibu ngedownload dari aplikasi bahan ajar itu, tetapi nyampe ke rumah cara dibaca begitu. Iya betul. Nah, ada Bu Susi, ada itu di bahan padahal ajar. semuanya sudah lengkap di situ. Lampiran apa saja yang diperlukan. Bahan ajar yang ada di aplikasi PJJ oleh Bapak Ibu download. Luangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk membaca. Yang tidak dipahami, bikin pertanyaan melalui Google Drive Bapak. Itu maksudnya mah biar selesai dua-duanya. Siapa? Kalau begini mah kayak Bapak kayak ngasih materi lagi aja kayak narasumber. Siapa? Jadi Pak, untuk pemantauan Pak, Ya. kan saya baru pengawas muda ya, calon pengawas muda. Di instrumennya yang diisi itu semuanya yang 4-4-nya itu Pak. 4, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang 4 lainnya standar pengelolaan, pembiayaan, kemudian yang lainnya itu pokoknya sarana dan tendik itu tidak perlu diisi. Iya. 4 saja. Nanti ketika membuat analisis juga 4. Sengaja itu yang instrumen yang pemantauan 8 standar itu sudah Bapak bikin aplikasi, sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung ada rekapnya itu. Lebih enak. Tinggal mendeskripsikan saja dari hasil analisis. Tentu persoalan mendeskripsikan ya perlu panjang lagi ceritanya. Pingin Bapak satu nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan 4 hari ini bisa jadi ada yang akan Bapak kunjungi. Nggak tahu di mana sesuai dengan kesempatan waktu Bapak saja. Tetapi pinginnya ada waktu 1 hari kita bertemu untuk bercoba. Bapak Ibu bawa laptop mencoba untuk belajar menganalisis laporan. Sebab biasanya tingkat kesulitannya di situ pengawas itu. Sama ketika pengawas Pokjawas Madrasah juga mau ada penilaian kinerja pengawas, ada kesulitan bagaimana nih Pak Munib membuat tentang analisisnya. Nah, kita jelaskan dalam bentuk aplikasi Excel yang sederhana supaya Bapak Ibu bisa dapat kesimpulan mendeskripsikannya. Nanti misalkan kita ketemu ya tidak perlu di Pokjawas. Kalau mau ketemu misalkan di tempatnya Pak Asep Badrul Taman juga nggak apa-apa di situ. Kan dia penguasa tunggal MTS Maripari itu. Raja MTS Maripari. Siap Pak Asep? Kalau tempatnya di Pak Asep? Mangga Pak, siap lah, setuju lah. Ya. Ayo. Prakteknya mulai hari apa? Besok ya? Besok Pak. Besok itu tanggal 10 ya? 10, 11, 12. Sampai Selasa Pak. Sampai Selasa. Berarti nanti mungkin mudah-mudahan bisa ketemu hari Selasanya atau hari Senin, tinggal disepakati aja. Tempatnya di Pak Asep Badrul Taman. Gitu. Dari masing-masing datanya Bapak Ibu sudah ada. Nanti kita bareng-bareng di situ bagaimana cara proses menganalisisnya. Gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Pak, yang pertanyaan saya yang pertamanya belum Pak. Yang mana Bu? Yang di pertanyaan itu yang penyusunan program kepengawasan untuk yang disetorkan itu sistematikanya
disesuaikan dengan sistematika program kepengawasan yang 6 aspek atau gimana Pak itu? Ya, sesuaikan dengan 6 aspek. Yang kalau mau Bapak Ibu pingin, karena ini kan penilaiannya kan ada 2 Bu ya. Satu, penilaian yang dilakukan oleh mentor, yang kedua penilaian yang dilakukan oleh Pusdiklat. Karena itu kan ada yang diupload. Nah, supaya biar aman, kalau Bapak mah nggak terlalu persoalan mau modelnya polanya seperti gimana. Pakai yang pola yang diberikan dalam bahan materi. Di bahan itu Bapak Ibu bisa download, di situ kan sistematikanya ada, pakai yang itu saja ikuti. Bapak mah nggak ada persoalan mau ngikutin yang itu boleh. Itu kira-kira. Ya, Pak. Silakan, ada lagi? Kenapa Pak Asep nggak ulang? Besok mulai praktek. Ngomong ada dari luasa. Besok mulai praktek naon heula ya bingung. Jadi kalau praktek Bapak Ibu praktisnya kan dari sekarang nih. Bapak Ibu kumpulkan guru. Besok kita kumpul ya guru-guru. Untuk apa? Untuk pembinaan. Nah, kira-kira sudah di dalam pikiran Bapak Ibu sudah disetting materi untuk pembinaannya apa? Yang paling mudah yang Bapak Ibu kuasai. Misalkan katakanlah tentang penyusunan RPP atau tentang penyusunan silabus atau tentang model pembelajaran. Jadi atau tentang misalkan kecakapan digital bagi pendidik, terserah. Materinya asal yang terkait dengan tugas pokok pengawasan jangan keluar. Besok tuh ya. Kalau ternyata Bapak Ibu sebagai pengawas pajak, ya usahakanlah. Kalau bisa juga besok, kumpulkan kepala-kepala mah. Nah, supaya mengumpulkan kepalanya bisa diakui 2 kali, maksudnya diakui 2 kali itu bagaimana? Mengumpulkan kepala memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama dalam rangka tugas pembinaan terhadap kepala. Yang kedua, dalam rangka tugas bimbingan dan pelatihan. Cuman bedanya di mana? Bedanya kalau kita melaksanakan pembinaan kepala pada tugas fungsi yang pertama tadi, itu mencakup kepala wilayah binaan kita. Paham? Kalau untuk program BIMLAT, kepalanya bukan hanya di wilayah binaan kita, tetapi di komunitas KKM. Bapak ini sebagai pembina KKM di di KKM 1 Garut. Anggotanya itu Kecamatan Tarogong Kidul, ada Kecamatan Tarogong Kaler, kemudian satu lagi kalau tidak salah Banyuresmi. Jadi ada 3 kecamatan. Atau Tarogong Kidul sama Tarogong Kaler saja. Kalau 3. Nah 3 kecamatan ini pada saat Bapak melakukan pembinaan terhadap kepala, ya berarti hanya kepala-kepala yang wilayah Tarogong Kidul. Tetapi ketika Bapak melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan di wilayah KKM yang anggotanya 3 kecamatan kepala-kepala madrasah. Nah maksud Bapak Ibu, karena Bapak Ibu belum jadi pembina KKM, tapi harus ada kegiatan laporan BIMLAT-nya, tinggal mengumpulkan saja kepala yang Pak Atep Badrut Taman kenal. Ada 4 orang, 5 orang begitu. Ayo orang ngobrol ya. Saya mau melakukan sharing terkait dengan kegiatan manajerial kepala. Gitu. Nah, oleh Pak Akret. Misalkan katakanlah memberikan penjelasan terkait bagaimana nih cara mengembangkan madrasah. Tetapi itu namanya metodenya bukan dalam bentuk workshop. Tapi dalam bentuk apa tadi metodenya? FGD. Nah, di RPM-nya atau di RPA-nya tulis FGD. Fokus group discussion, wajar. Ada anggotanya yang dikumpulkan kepalanya cuma 4, 5 gitu. Jadi jangan memberikan judul di RPA sama RPM-nya workshop. Hari palebah foto buktinya mau ayat tiluan gini workshop teh gitu. Apalagi dalam bentuk IHT begitu, IHT guru. Kira-kira seperti itu. Jadi di hari pertama itu sudah selesai pembinaan guru. Yang kedua selesai terkait dengan
bentuk pembinaan kepala dalam bentuk metodenya adalah FGD begitu. Hari kedua baru pemantauan 8 standar. Karena Pak Atep mah pengawas media, wayahnya itu di 8 standar. Tapi yang lain misalkan banyaknya adalah pengawas muda. Nah, di sekolah sendiri aja Pak Atep itu manfaat besar bagi Pak Atep secara pribadi. Kenapa? Untuk memotret isi aja standar, mulai standar kompetensi lulusan sampai standar penilaian itu secara jujur. Wawancara aja dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya. Gitu. Juga karena merasa bahwa Pak Atep adalah kepala madrasah, jadi tahu semua, dapat cara diisi, sorangan, jadi jangan. Diskusi dengan wakil kepala dan sebagainya. Sarana kita bagaimana, terus selesai itu hari kedua. Ngisi instrumen berapa tadi Pak Atep? 8 instrumen. 8. Yang lain cuma 4. Itu sudah hari kedua. Hari ketiga, pelaksanaannya apa? Kalau sudah selesai pemantauan, yaitu penilaian PKG. Panggil beberapa guru sok dilakukan penilaian oleh Pak Atep untuk PKG dengan format aplikasi yang sudah ada dari Pusdik itu. Nah, berapa orang, mau 10 orang terserah, mau 20 orang terserah, mau 5 orang terserah. Kalau ya Bapak Ibu yang dari RA kan mungkin nggak terlalu banyak di situ, hanya ada 4 atau 5 lakukan. Yang Pak Andri itu kan banyak banget 96. Nggak usah 96 lah. Mau cukup waktunya sehari. Pak mau. 5 atau sampai 10 orang. Gitu. Iya. Kemudian itu hari ketiga ya. Hari keempat baru kegiatan BIMLAT. Pada hari pertamanya kalau Pak Atep sudah melaksanakan pembinaan terhadap kepala, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk BIMLAT-nya. Anggap saja kepala-kepala itu dalam rangka BIMLAT di KKN. Sama BIMLAT ke guru. Nah, berarti kalau BIMLAT ke guru kemana sasarannya? Ke KKG atau apa? Ke MGMP. MGMP. KKG atau MGMP. Itu hari keempat. Sudah beres semua. Datanya sudah diperoleh. Tinggal, ayo kita melakukan analisis. Maksud Bapak, kalau bisa selesai 3 hari, ya pada hari keempatnya kita melakukan analisis. Itu kira-kira nanti ketemu di Pak Atep. Siap Pak Atep? Pak Atep? Siap nggak kalau jadi tuan rumah? Yang itu Pak yang dekat aja di kota Pak. Di kota di mana? Pak Ajit. Pak Ajit lah. Pak Ajit di mana? Pau. Pau, Pak. Karampawitan. Oh, di Belok Karampawitan. lagi belot. Asep yang tengah-tengah Maripari. Di Maripari lah kali-kali. Ah, sok Iya, diskusikan lah. tengah. Nanti Bapak ingin kita itunya aja. Tempat yang konkretnya begitu. Yang paling tidak harus dipersiapkan infokus itu aja. Bapak Ibu bawa laptop bareng-bareng. Gitu. Oke. Pak Haji, kalau ini sebentar Pak Haji. Mana? Kalau yang pengawas muda tidak BIMLAT ke kepala ya Pak Haji? Tidak, BIMLAT-nya hanya ke Cuma guru. ke guru. Ya, cuma ke guru doang. Ya. Nah, ketika Pak Ajid katakanlah sedang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap guru di madrasahnya, itu dalam rangka memenuhi kegiatan program yang pertama tadi ya, bukan program BIMLAT. Boleh saja itu dijadikan sebagai program BIMLAT. Tinggal ditambah saja gurunya forum KKG atau kalau di Bapak Ajid kan MI berarti forum KKG. Jadi satu paket itu bisa buat 2 kegiatan. Asal jangan orangnya itu lagi. Harus dibedakan lah. Ada tambahan begitu. Anggap saja di forum KKG. Pak Haji, satu lagi pertanyaan Pak Haji. Itu dalam program, kan ada program tahunan dan program semester. Program semester kan itu dibagi 2, di semester genap itu Januari Juli, kemudian semester ganjil itu kan dari mulai Juli sampai dengan Desember. Nah, yang dilaksanakan itu yang di bulan Novembernya itu hanya 1 nggak apa-apa Pak Haji. Misalkan di semester 1 saja emang harus ada RPM dan RPA-nya. Ya. Yang dilaksanakan saja yang harus ada. Oke, karena Bapak cawas,
yang dilaksanakan nah cuma 1 atau 2 bisa, nggak ada masalah. Siap. Jadi program yang tadi itu sebetulnya yang sudah direncanakan tadi yang Bapak sampaikan, atau kegiatan apa tadi, pembinaan. Nah pembinaan sebetulnya Bapak Ibu bisa dilakukan dalam 1 tahun itu biar katakanlah laporannya rada enak gitu. Jangan 1 kali, misalkan 2 kali atau 3 kali pembinaan. Berarti oleh Bapak Ibu di plan misalkan. Tapi karena sekarang itu kan bulan November semua, ya berarti tanggalnya itu semua aja. Tanggalnya dari mulai tanggal besok. Tanggal besoknya tanggal berapa? 11. 10. Nah, 11, 12, 13, 14. Jadi ketika bikin program juga rencananya ya tanggal 10, 11, 12, 13 itu 4 hari. Jadi di bulan di semester pertama itu katakanlah misalkan kalau dalam program Bapak Ibu merencanakan ya boleh saja menginventarisir, tapi di dalam pelaksanaan nanti isinya bulan November saja. Paham nggak kira-kira? Kan namanya program akan rencana begitu. Jadi rencana di semester ganjil juga diisi, di semester genap juga diisi. Pada saat pelaksanaan ya bisa saja beda. Kalau di pelaksanaan laporannya ada lagi Pak Ji? Laporan yang berbentuk Iya laporan. Siap. Kan tadi Bapak Ibu bikin dokumen itu berapa? Saya tanya. 4. 2 untuk Dua. Nah, saya ulangi lagi ya. Biar ini Bapak mau kasih saya share screen yang kosong. Ya, 1, Bapak Ibu itu bikin program tahunan. Yang di dalam program tahunan itu dipecah menjadi 2 isinya di dalamnya itu, yaitu program semester ganjil dan semester genap. Gitu. Jadi di dalamnya itu dipecah, ada semester ganjil dan semester genap, ada program semester namanya. Di dalamnya itu menyangkut ada program semester. Nah, program semester itu Bapak Ibu bisa dibuatnya dalam bentuk matrik, tidak repot. Semester ganjil ini, semester genap ini. Sama persis ketika Bapak Ibu membuat program semester untuk pembelajaran. Gitu. Nah, yang kedua adalah di dalamnya itu memuat. Yang di dalamnya itu adalah memuat program pembinaan. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Berarti selama 1 tahun ya dipisah. Ada yang masuk ke semester ganjil, ada yang masuk ke semester genap. Kan begitu. Yang berikutnya adalah program menyangkut tentang pemantauan. Standar nasional pendidikan. Sesuaikan dengan dijangka pengawasan. Yang keempat, program apa di dalamnya memuat program apa? PKG. Penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala madrasah. Di sini juga sama program pembinaan guru atau tendik gitu. Terus kamad. Sama satu lagi kamad. Bimtak. Kamad. Satu, itu dokumen pertama. Sekarang dokumen kedua. Bimbingan latihan. Dokumen yang kedua, Bapak Ibu, laporan. Laporan pelaksanaan pembinaan guru
atau kepala gitu, atau tendik. Tuh. 3. Laporan pelaksanaan pemantauan standar nasional pendidikan. 4. Laporan tadi yang tanyakan Pak Andri, pelaksanaan PKG dan PKKM. Dokumen yang keempat. Sekarang masuk ke dokumen yang kelima. Laporan hasil evaluasi program kepengawasan. Nah, di sini yang laporan hasil laporan evaluasi hasil, bukan hasil evaluasi. Evaluasi hasil. Nah, di sini yang kadang-kadang banyak yang repot di evaluasi hasil. Kemudian yang keenam, program BIM dan latihan ke pelatihan profesionalisme guru, dan kepala. Di mana ini dilaksanakannya? Kalau guru di KKG atau MGMP. Kalau kepala KRA atau KKM. Kemudian kepala, kalau kepala di KKRA atau KKM. Nah, terakhir yang ketujuh, laporan. BIMLAT. Nah, gitu. Jadi ada 7 dokumen ya. Nah, kalau kemarin waktu penilaian kinerja dari Kanwil itu setiap program dibikin satu-satu. Jadi program tahunan ayah, program semester ayah hiji dijilid, program pembinaan hiji deh, program pemantauan dijilid deh hiji deh, program PKG hiji deh. Gitu. Jadi ada penafsiran yang berbeda terhadap SK Dirjen terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah. Bahwa dalam butir instrumennya itu, di situ memang instrumen tersendiri. Menyusun program pembinaan terhadap guru, menyusun program pembinaan terhadap kepala. Padahal, walaupun instrumennya tersendiri, sebetulnya bisa dilihat di program tahunan sudah ada. Tapi jadi kami tidak mau, mintanya adalah satu. Jadi kemarin dokumen itu jumlahnya kalau ditambahkan berarti 1, 2, 3, 4. Ada 11 sampai 12 dokumen. Gitu. Dan tidak boleh pakai soft file lagi. Kudu di print, dijilid, jadi loba. Itu kira-kira Bapak. Silakan Pak, kalau misalkan ada yang mau diperkecil, iya Pak, mau di screenshot Pak. Bentar Pak. Satu-satu ya. Pak, mau di screenshot. Nah, yang mana yang diperkecil Pak? Ini dulu. Ya ini Pak, yang bentuk laporannya. Oh. Diperkecil sedikit Pak, mau di screenshot. Ya, biar masuk semua. Bentar, Pak. Ya Pak, cukup Pak. Barusan. Ya. Yang barusan. Ya. Kecil lagi yang ini berarti dengan daftar isi. Udah nggak apa-apa sama daftar isi aja Pak. Oh. Jadi 6. Oh, ada program. Pak, maaf, sambil bertanya boleh Pak? Boleh, silakan. Ini Pak, saya sedikit mendapat gambaran. 2 hari ini memang saya blank karena ya ada musibah juga di keluarga gitu ya Pak. Ini ada sedikit gambaran saya ini, tapi masih bingung juga. Ini Pak yang untuk laporan-laporan seperti itu, isi di dalamnya itu berupa dokumennya apa saja gitu Pak? Minta lebih perjelas lagi. Yang laporan pelaksanaan pembinaan, laporan pelaksanaan pemantauan SMP. Nah, di dalamnya itu apa aja sih itunya? Oke.
Dalam bahan ajar. Ya, dalam laporan Bapak Ibu sudah ada materi yang terkait di Pusdiklat itu, tinggal download sistematika pembuatan laporan. Mungkin yang dimaksud adalah bukti lampirannya. Kan tadi untuk bukti lampirannya kan sudah saya sampaikan. Ada berapa? 5 kan? Ada juga di bahan ajar itu, Pak. Hah? Ya, yang bahan ajar ada. Yaitu terkait dengan materinya kan tadi. Satu apa tadi? Surat keterangan dari kepala. Melaksanakan apa? Ya tergantung apakah dia melaksanakan pembinaan itu, melaksanakan pemantauan, melaksanakan PKG, pokoknya ayah surat keterangan. Ya. Yang kedua, daftar hadir. Kalau pembinaan guru misalkan, ya gurunya ada daftar hadirnya. Pembinaan kepala ya daftar hadir kepalanya. Kalau KKM ya ada daftar hadirnya di KKM. Kita minta itu. Yang ketiga, apa tadi? Materi. Oh, fotonya Pak. Foto video. Foto video. Materi itu. Yang keempat baru foto dan video. Atau foto aja cukup, nggak apa-apa. Video. Nah, jangan sampai videonya dikirim, linknya saja. Ya. Mungkin di Google Drive. Kemudian berikutnya instrumen yang digunakannya. Kalau PKG berarti instrumen PKG-nya sudah terisi, laporkan. Kalau pemantauan 8 standar berarti instrumen 8 standar nasional pendidikannya sudah diisi, gitu. Sebagai buktinya. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Sudah cukup? Nah, Bapak Ibu mah sebetulnya lebih menikmati sekarang tuh ketimbang pengawas-pengawas sebelumnya. Kalau pengawas sebelumnya itu kan begitu keluar dari diklat sampai ke Pokjawas pusing dia melakukan apa. Gitu. Karena tidak ada yang memberikan pendampingan dalam bentuk mentor seperti ini dalam kegiatan diklatnya pada tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi akhirnya nanya saja, dikasih pembinaan oleh ketua Pokjawas gitu sambil face-to-face pribadi apa saja sih yang harus dilakukan. Tapi sekarang kan peta konsepnya bahwa tugas kepengawasan itu sudah tergambarkan, yaitu fokusnya ada pada berapa aspek tuh? 4. Kalau tugasnya fokusnya 1 melaksanakan pembinaan, pembinaan itu ke guru dan ke kepala. Yang kedua melaksanakan pemantauan 8 standar, standar nasional pendidikan. Yang ketiga melaksanakan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala bagian pengawas madya tambahannya. Yang keempat melaksanakan kegiatan BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala. Tempatnya berbeda, itu forumnya di KKG atau MGMP, kepala di KKM. Itu saja kegiatan pengawas rutinnya setiap tahun. Cuman dibuat dalam bentuk administrasinya dilihat dari 3 sudut. Pertama administrasi programnya, yang kedua administrasi pelaksanaannya, yang ketiga administrasi evaluasinya. Nah, itu. Jadi banyaknya di situ. Karena merasa program pemantauan 8 standar itu katakanlah nggak terlalu berat begitu, dianggapnya ringan oleh pengawas, kadang-kadang jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan sekali aja di akhir tahun, instrumen 8 standarnya langsung aja semua gitu dilihat, kemudian di checklistan sambil wawancara ada. Itu mah gaya pengawas masing-masing. Jadi sesuai dengan penjelasan Bapak di awal-awal sebelumnya, Bapak sampaikan ada model 3 pengawas itu ketika melaksanakan kegiatan kepengawasan. Yang bisa Bapak sampaikan, barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya nanti untuk pertemuan dan selama praktek mungkin nanti Bapak akan melihat di mana tempatnya yang paling dekat-dekat saja sesuai dengan waktu yang Bapak luang. Karena Bapak juga harusnya hari ini berangkat ke Jogja atau Surabaya untuk melatih calon instruktur AKMI, tapi Bapak batalkan karena ada mengisi kegiatan PKP. Jadi program MEQR itu kan ada 4 ya, AKMI, ya, PKP, terus yang ketiga adalah EKAM.
Karena Bapak mau ngisi PKB di Subang selama 2 hari sampai hari Jumat. Kemudian nanti juga mengisi di KKM itu Pak Dik Tarogong Kidul, Tarogong Kaler ya. Karena dia dapat bantuan kan sekarang kelompok kerja madrasah, kelompok kerja MGMP, KKG, KKM banyak yang dapat bantuan ini yang tahun sekarang di Kabupaten Garut. Itu kan butuh fasilitator. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa fokus untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan pada waktunya tuntas dan selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan ke Waalaikumsalam. Jadi masuk ke bayang. Salam. Saha moderatorna. Nah, aplikasi yang itu nggak kebuka Pak di Excel ya? Aplikasi apa? Aplikasi yang PKG dan PKKM itu harus diupdate apanya Pak? Ya, yang Pak Andri emang nggak kebuka? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa. Coba di-share ulang aja Pak Andri di grup. Kebuka kok. Ngadri mau kebuka udah di grup ini di kelompok 1. Pak Andri di-share dah. Lihat. Pak Andri dibuka teh teka buka ieu na Pandi rumus nanti out ada luar saat itu karena Excelna Abdi di enable biasanya di enable dulu Pak biasanya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan pada saat di diklat aja ya. Ya Pak. Mana ini moderator? Tutup. Ajin, mangga. Abah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Acara dari awal sampai akhir penyampaian yang apa yang disampaikan oleh Bapak Mentor Bapak Haji. Setelah kita terima, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, khususnya di kelompok 1 ini. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya, bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala hal melakukan tugas dan kewajiban kita selaku calon pengawas. Kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Mentor kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezekinya serta sukses segala sesuatu. Kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekedar informasi untuk besok nanti informasinya ku Bapak dikasih di WA grup ada mendadak ya. Mungkin kira-kira beberapa jam sebelumnya karena tergantung waktu istirahat nanti pada saat Bapak ngisi pelatihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya minta ke Pak Andri coba dibikin PDF, jadi kurang lebih jumlahnya ada berapa PDF terkait dengan Zoom kita Pak Andri dalam bentuk foto. Ya Pak. Dari pendampingan mentor dari yang pertama itu. Ada arsipnya jadi Zoom pertama mentor mungkin satu PDF gitu. Tanggalnya tulis. Yang untuk materi ini aja Pak atau dari awal? Dari awal. Ya. Nanti minta kan bantuan sama teman-teman. Ya, nanti minta bantuan. Kalau nggak ada arsipnya minta sama teman-teman. File, ya. Jadi satu PDF itu maksimalnya ada 6 foto. Minimalnya 4 foto kegiatan pendampingan. Satu halaman PDF. Berarti kalau kita sudah melakukan kegiatan ini berapa kali? Kemarin 4 atau 5 atau 5 tambah sekarang 38 berarti 8 halaman. Jadi per materi mungkin Pak ya? Ya, per materi. PDF, per materi. Ya, per satu halaman PDF satu materi. Nanti bisa digabungkan saja. Cuman ada judul aja. Ya Pak. Materi bimbingan mentor, dan mentor tanggal sekian. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sep itu bisa kok, Pak Sep Badru.